Life is a journey. Hidup adalah sebuah perjalanan. Dan kalau kita membaca juga Injil Lukas dan Kisah Para Rasul yang juga menurut para ahli kitab suci ditulis oleh Santo Lukas, sang pengarang Injil, kita dapat melihat sebuah spiritualitas perjalanan. Injil Lukas dimulai dengan tampilnya Yohanes Pembaptis yang mewakili Perjanjian Lama. Dan mau dikatakan bahwa apa yang diwartakan dalam Perjanjian Lama kini dimulai dengan tampilnya Yohanes Pembaptis yang menyambut Sang Mesias yang datang. Dan kemudian Injil Lukas berakhir di Yerusalem, di mana Yesus memulihkan murid-muridnya setelah kebangkitannya dan meyakinkan para murid dia sungguh adalah yang dibangkitkan oleh Allah sendiri. Dialah Kristus, Sang Mesias yang telah dijanjikan di dalam Perjanjian Lama. Dan Kisah Para Rasul, kalau kita melihat, diawali juga dengan pemenuhan para murid dengan kuasa Roh Kudus, dan itu terjadi di Yerusalem. Dan kemudian mereka pergi mewartakan Injil kemana-mana. Dan pada fase yang kedua, dikisahkan mengenai Rasul Paulus yang juga mewartakan Injil sampai keluar wilayah Yahudi. Dia bahkan sampai di Roma. Dan Roma diyakini adalah Yerusalem baru. Dan dari sanalah kemudian akan menyebarlah kabar gembira ini ke seluruh dunia. Kita melihat Yerusalem yang baru, itulah yang menjadi tujuan perjalanan para rasul untuk mewartakan Injil tentang Yesus Kristus. Dan dalam perikop Injil hari ini, setelah kemarin kita mendengarkan kisah mengenai Yesus yang menyapa Petrus 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Pada hari ini Petrus bertanya kepada Yesus, lalu bagaimana dengan murid yang dikasihi Tuhan? Apa yang akan terjadi dengannya? Dan kalau kita membahasakannya dalam bahasa sehari-hari kita, ya aku punya rencana untuk dia, kamu gak perlu tahu deh. Ya pokoknya nanti tentang dia, who knows? Apakah dia masih akan hidup sampai aku datang lagi? Jadi Yesus juga punya rencana terhadap murid yang dikasihi oleh Yesus. Dan menurut tradisi, dia adalah Yohanes sendiri. Dan kemudian Yohanes akan mewartakan Injil sampai ke Patmos, sampai ke Efesus. Dan kemudian di sana mengalami kemartiran. Tetapi yang sangat indah adalah kalau kita merenungkan semua ini, Tuhan selalu punya rencana dalam hidup kita. Hidup kita ibarat sebuah perjalanan dengan up and down, dengan suka dan dukanya. Kadang kita mengalami keberhasilan, kadang juga mengalami kekecewaan dan kegagalan. Tapi let it flows. Biarlah hidup kita terus mengalir. Kita percaya Tuhan punya rencana untuk masing-masing di antara kita. Jangan Anda berkecil hati, Anda menjadi murung, muram, dan kemudian kehilangan harapan ketika tantangan dan salib datang. Remember, seperti Tuhan membentuk para rasul dan menemukan Yerusalem baru mereka, demikian juga Tuhan membentuk hidup setiap murid-muridnya dan menemukan apa yang menjadi misi dalam kehidupan mereka. Ingatlah, Tuhan mengantarkan engkau dalam perjalanan sampai kepada Yerusalem yang baru. Yerusalem hidupmu yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan optimisme dan kebahagiaan. Don't worry, percayakan perjalanan hidupmu kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk warta gembira hari ini. Bahwa Kau punya rencana untuk kami masing-masing. Engkau menyediakan kebahagiaan, sukacita yang tak terkatakan. Pun kalau kami harus memikul salib bersama dengan Engkau, kami tahu kami tidak berjalan seorang diri. Dan berkatilah kami semua putra-putrimu yang mempersembahkan hidup kami di dalam kuasa-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat berakhir pekan dan selamat menyambut pesta Pentakosta.